Pada part sebelumnya, pemimpin sekte Millet bertanya kepada Mangrio, siapa yang membunuh anaknya jika itu bukan Jagang Jin dan bukan pemimpin sekte lembah beracun? Dan menjawab itu, Mangrio dengan santai berkata, itu aku. Mendengar itu, membuat pemimpin sekte Millet sangat terkejut. Dan melihat pemimpin sekte Millet yang terkejut tapi hanya terdiam, Mangrio berkata, aku sendiri yang membunuh Sajin. Mendengar itu, semua orang dari sekte kebenaran terkejut, bertanya-tanya apa maksudnya. Dan ada yang berkata, kau membunuh Sajin. Lalu untuk apa kami melawan lembah beracun? Ada batasan seberapa jauh kau bisa membuat lelucon. Sedangkan pemimpin sekte Millet hanya bisa terdiam, terlihat menahan amarahnya membuat tubuhnya gemetar. Lalu Mangrio menghela nafas dan berkata, kalian di sini hanya untuk kekayaan sekte lembah beracun dan balas dendam atas kematian Sajin adalah alasan untuk membenarkan tindakanmu. Setelah mendengar itu, pemimpin sekte Millet yang sedang menangis terbata-bata berkata, saudara, apa yang kau katakan? Tolong katakan itu tidak benar. Katakan bahwa kau hanya membuat lelucon. Dia mengepalkan tangan gemetarnya dan melanjutkan, atau aku tidak tahu apa yang akan kulakukan kepadamu. Merespon itu, Mangrio mengangguk dan berkata, aku benar-benar mengerti bagaimana perasaanmu. Sangat sulit untuk menjaga kewarasan jika orang yang kau benci berdiri tepat di depanmu. Tapi aku mengatakan yang sebenarnya tentang kematian Sajin karena aku merasa kasihan padamu. Betapa tidak adilnya jika kau mati tanpa mengetahui kebenaran. Mangrio melihat pemimpin sekte Millet mulai bersiap mencabut pedangnya dan melanjutkan, karena kau memiliki hak untuk membalas dendam. Aku tidak akan menghentikanmu untuk melakukannya. Mendengar itu, pemimpin sekte Millet bertanya, kenapa kau melakukan itu? Dan merespon itu, Mangrio bertanya, apa maksudmu kenapa? Itu adalah bagian dari rencanaku selama ini. Kemampuanmu dan kejatuhan sekte Ripening Millet. Lalu Mangrio tersenyum sangat lebar, mendekat ke arah pemimpin sekte Millet dan berkata, kemakmuran dan kejatuhan sekte Ripening Millet. Semuanya adalah bagian dari rencanaku. Mendengar itu, membuat pemimpin sekte Millet berteriak sangat kuat, sembari akan menebas Mangrio dengan pedangnya. Tapi pergerakannya tidak bisa mengalahkan kecepatan Mangrio. Mangrio menebas kepala pemimpin sekte Millet dalam sekejap, sebelum pemimpin sekte Millet dapat mengayunkan pedangnya, membuat kepala pemimpin sekte Millet terbang ke udara. Dan melihat hal itu, semua anggota sekte kebenaran yang hadir hanya terdiam terkejut, lalu berteriak saat melihat kepala pemimpin sekte Millet terjatuh, mengacungkan pedang mereka semua ke arah Mangrio, berkata, dasar bajingan, beraninya kau, kami tidak akan memaafkanmu. Mendengar itu, Mangrio hanya berdiam diri, lalu membalikkan pandangannya sembari tersenyum sangat lebar seperti psikopat gila. Dan tidak lama kemudian, di tengah-tengah bangunan sekte lembah beracun, ledakan yang sangat besar terjadi, dan Mangrio berjalan di tengah pusat ledakan, melangkahkan kakinya sembari berkata, sekarang satu-satunya yang tersisa adalah pemimpin sekte lembah beracun. Semua orang tanpa terkecuali sudah mati berlumuran darah saling tumpuk di sekitar Mangrio dan dua orang lainnya. Lalu menyadari Mangrio dan orang yang mendampingi Mangrio, pemimpin lembah beracun, Wijong, terlihat terengah-engah lalu bergumam berkata, semua sekte keadilan dan sekte racun di wilayah Unam
jatuh di tempat ini. Ini pasti akan menyebabkan kegemparan besar di Kangho. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan menggunakan keributan untuk kebaikannya. Lalu dia tertawa pelan. Mendengar itu, Mangryo bertanya, "Apakah kau sudah menjadi gila karena akan mati? Kenapa kau tertawa?" Mendengar itu, pemimpin sekte lembah beracun melanjutkan gumamannya, memikirkan bahwa sekte lembah beracun akan berakhir seperti ini. Betapa tidak terhormat dan memalukan. Lalu dia berkata, "Bajingan gila." Mendengar itu, Mangryo menginjak kepala pemimpin sekte lembah beracun, lalu tersenyum dan bertanya, "Apakah kau baru tahu hal itu?" Lalu darah terciprat menandakan kematian Wijong. Dan setelah itu, orang yang menggunakan caping memutar tubuhnya dan berkata, "Sekarang aku telah mengkonfirmasi bahwa pekerjaan selesai. Aku akan kembali sekarang." Mendengar itu, Mangryo merespon berkata, "Baiklah, tolong sampaikan kata-kata yang baik kepada senior tentang hal ini. Aku juga harus melapor kembali ke Kastil Hogwang." Mendengar itu, orang dengan caping hanya terdiam melirik, lalu berkata, "Aku yakin penasehat Mangryo tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh, seperti meninggalkan sumber akibat." Mendengar itu, Mangryo bertanya, "Apa maksudnya sumber akibat?" Lalu dia melirik ke aula dan berkata, "Aku mengerti. Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku akan mengurusnya sendiri." Mendengar itu, orang dengan caping hanya terdiam, lalu meninggalkan Mangryo sendirian. Dan setelah orang itu pergi, Mangryo berjalan ke arah aula dan bergumam berkata, "Akibat itu hanya sesuatu yang ditakuti oleh mereka yang memiliki ketertarikan pada hidup mereka sendiri." Dia masuk ke dalam aula dan melanjutkan, "Dan aku menyingkirkan ketertarikan seperti itu 8 tahun yang lalu. Butuh waktu cukup lama." Dia melihat Jagang Jin dan meneruskan, "Aku sungguh menunggu selama ini hanya untukmu." Jagang Jin sudah kehilangan kesadaran, penuh dengan luka, seolah-olah mati, seperti orang yang sudah tidak ada harapan untuk hidup. Lalu Mangryo melanjutkan sembari melihat ke arah Jagang Jin dan berkata, "Jadi kau telah berhasil sampai sejauh ini. 8 tahun yang lalu, kau hanyalah anak kecil. Dan setelah menggali dan keluar dari tambang yang mengerikan, kau berhasil membalas dendam pada 4 sekte besar. Pelaku utama jatuhnya sekte obat. Kau mencapai prestasi yang tidak terbayangkan bagi manusia normal manapun. Aku sangat bangga padamu." Lalu dia terdiam melihat ke arah Jagang Jin dan melanjutkan, "Bagaimana 8 tahun dihabiskan di bawah tanah? Apa kau bisa bertahan dengan baik? Saat kau berada di bawah tanah, aku mengunjungi banyak tempat berbeda. Dunia ini adalah tempat yang sangat aneh dan luas." Dia mengeluarkan jarum dan mengubah ekspresi wajahnya menjadi sangat aneh. Lalu melanjutkan, "Aku ingin minum denganmu untuk membicarakan tentang semua yang telah terjadi dalam 8 tahun terakhir ini. Tapi aku sangat sedih untuk memberitahumu bahwa itu tidak akan mungkin." Mangryo menusuk kepala Jagang Jin dengan jarum yang cukup besar. Melihatnya saja, itu membuat ngilu. Lalu Mangryo melanjutkan, "Aku yakin kau juga merasakannya, bahwa masih ada hal-hal yang ditinggalkan oleh sekte racun. Balas dendammu belum berakhir, dan untuk menyelesaikan balas dendam, kau harus menjadi lebih kuat." Mangryo mengeluarkan tenaga dalamnya
mencoba membuka meridian milik Jagangjin. Berkata, "Deranging meridian, unlogging teknik." Karena hal itu, Jagangjin yang sedang pingsan, bahkan kesakitan, lalu berteriak sangat kuat. Melihat hal itu, Mangryo berkata, "Saat ini, meridianmu tersumbat oleh pil pembersih api internal dan racun dari kelabang 5 warna. Dan dengan aliran meridian yang lebih rendah yang kubuka untukmu di masa lalu, kau hanya dapat menyimpan sejumlah kecil kekuatan batin. Apa yang aku lakukan sekarang adalah membuka meridian di otakmu dan dengan paksa menyuntikkan energi batin untuk membuka sumbatan aliran lain yang tersumbat." Jagangjin terlihat sangat kesakitan. Urat-urat biru mulai mengalir dari wajah ke lehernya. Dan Mangryo melanjutkan, "Meridian yang telah tersumbat selama 8 tahun, bahkan dengan kekuatanku, aku hanya bisa membuka setengahnya. Efeknya akan luar biasa." Apa yang dilakukan Mangryo sampai membuat ki batinnya terpancar keluar bangunan aula. Dan setelah selesai, Mangryo melepaskan tangannya dari kepala Jagangjin, membuat Jagangjin terjatuh dan pingsan lagi. Melihat hal itu, Mangryo berkata lagi, "Ini adalah hadiahku untukmu." Dia membersihkan darah yang keluar dari mulutnya karena memaksa kekuatannya, lalu bergumam berkata, "Naik ke tempat yang lebih tinggi untuk mencapai tujuanmu, dan dengan gigih menggunakan semua upayamu. Bahkan setelah kau mendaki sampai ke puncak yang tiba-tiba mendorongmu dari tebing, itu adalah aku." Sekali lagi, Mangryo tersenyum seperti psikopat gila, lalu meninggalkan Jagangjin sembari tertawa. Lalu saat sudah berada di luar, dia berkata, "Tolong jangan mati." Sampai saat itu tiba, dan hari itu ketika hujan deras datang, tidak ada yang bisa keluar dari konferensi sekte racun hidup-hidup kematian Wijong, ahli terbesar di Unam. Dan bahkan ahli lainnya dari sekte racun bersama dengan seniman bela diri dari banyak sekte keadilan telah menyebabkan kegemparan yang mengerikan di Kangho. Dan nama pria yang bertanggung jawab atas keributan ini telah menyebar ke seluruh Kangho. Sedangkan di aliansi Murim, cabang kastil Hongguang, seseorang bertanya kepada Mangryo, "Apa yang sudah kau lakukan? Aku mempercayakanmu dengan tugas ini karena kau berasal dari wilayah Unam." Mendengar itu, Mangryo hanya mengorek kupingnya seolah tidak peduli, membuat orang itu semakin marah berteriak berkata, "Meskipun dari luar seperti bentrokan antara sekte racun dan sekte keadilan, ada desas-desus tentang bagaimana pria yang menjadi pusat acara ini tidak lain adalah pembunuh pincang. Itu adalah pengawas kantor, Inspeksi Naga Azur, Simhab." Dia melanjutkan berkata, "Mereka mengatakan bahwa kesalahan kecil dapat menyebabkan masalah yang lebih besar. Dan inilah yang terjadi karena kamu tidak dapat menangkap satupun pembunuh. Kami bertanggung jawab atas wilayah Unam. Kau tidak tahu berapa banyak cabang lain yang akan mengolok-olok dengan betapa cerobohnya kami menangani masalah ini." Merespon itu, sembari meniup kotoran telinganya, Mangryo berkata, "Tenang saja, pengawas Sim. Bukannya kita tidak mendapatkan apa-apa dari ini." Mendengar itu, pengawas Sim berkata, "Tapi kau tidak bisa menangkap si pembunuh." Mendengar itu, Mangryo berkata, "Aku menangkapnya, tapi aku membiarkannya pergi setelahnya, karena umpan terbaik adalah yang masih hidup." Mendengar itu, pengawas Sim berkata, "Omong kosong macam apa itu?" Hal itu membuat Mangryo tertawa dan bertanya, "Apakah kau masih belum mengerti?
Tapi tiba-tiba Li Jong datang dan berkata, "Sudah cukup kalian berdua, berhenti." Li Jong duduk dan berkata, "Aku pasti menganggap penasihat Mang Ryo terlalu tinggi." Mendengar itu, pengawas SIM berkata, "Anda benar, aku tidak percaya apa yang telah dilakukan orang ini. Jadi mengapa Tuan percaya pada penasehat?" Tapi Wijong memotong kalimatnya dan berkata, "Tapi dia telah melakukannya dan itu tidak dapat ditarik kembali. Pengawas SIM, kau dapat kembali dan memikirkan cara untuk mengatasi dipermalukan oleh cabang oposisi." Mendengar itu, membuat pengawas SIM terkejut, tapi hanya bisa mengiyakan. Dan saat pengawas SIM sudah pergi, Mang Ryo berkata, "Aku masih tidak mengerti. Anda memiliki seseorang seperti dia di sini. Anda bahkan memberinya posisi pengawas." Mendengar itu, Li Jong berkata, "Dia hanyalah alat bagiku. Jadi aku bisa mengerti sudut pandang orang normal." Lalu Li Jong berjalan mendekati Mang Ryo, tersenyum dan berkata, "Sudah selesai dilakukan dengan baik. Aku memujimu untuk pekerjaan ini." Merespon itu, Mang Ryo bertanya, "Apakah Anda yakin peristiwa yang dikatakan pengawas SIM cabang lawan akan mencoba mempermalukan Anda atas insiden ini dan pengaruh Tuan atas wilayahku akan berkurang?" Mendengar itu, Li Jong berkata, "Aku ingin tahu apakah hal seperti itu bisa terjadi padaku." Mendengar itu, Mang Ryo tertawa kecil lalu berkata, "Jadi, Tuan sudah mengerti gambaran lengkapnya. Anda memiliki mata yang sangat baik untuk hal seperti ini. Sudah kubilang, aku akan membawakanmu hadiah cepat atau lambat. Wilayah Unam sendiri tidak terlalu bernilai bagi aliansi Murim dan dianggap sebagai salah satu wilayah yang lebih rendah di periferal. Namun Sekte Keadilan dan Sekte Racun bentrok dan kedua belah pihak dimusnahkan. Banyak yang bisa diperoleh dari kejadian ini. Klan mana yang Anda pikirkan? Sekte Laser atau Sekte Demonik?" Menjawab itu, Li Jong berkata, "Seperti yang terjadi sekarang, Sekte Laser mungkin lebih baik daripada Sekte Demon." Mendengar itu, Mang Ryo tertawa lalu berkata, "Sayangnya untuk Sekte Laser, nasib mereka telah ditentukan oleh satu keputusan yang dibuat olehmu, Tuan. Mereka hanya pengamat dalam seluruh insiden ini. Tetapi mereka dapat disalahkan untuk semua ini." Mendengar itu, Li Jong berkata, "Untuk memulainya, kita perlu menemukan pengorbanan yang tepat." Merespon itu, Mang Ryo berkata, "Tuan, Anda bebas memilih." Mendengar itu, Li Jong hanya terdiam. Lalu berkata, "Apakah salah satu dari 3 naga dan 4 burung besar bisa melakukannya?" Mendengar itu membuat Mang Ryo sedikit terkejut, lalu bergumam bertanya, "3 naga dan 4 burung besar. Mereka adalah 7 keluarga Murim terkuat di Kangho saat ini. Mereka adalah keturunan yang dilatih dengan banyak pil tambahan dan seni rahasia yang berbeda. Kecuali jika terjadi sesuatu yang signifikan, mereka pasti akan menjadi pemimpin generasi Murim berikutnya. Dan kita mengorbankan salah satunya." Lalu Mang Ryo berkata, "Seperti yang saya harapkan dari Tuan, Anda sangat berani. Salah satunya sudah lebih dari cukup." Lalu Mang Ryo berdiri dan memutar tubuhnya, berjalan keluar sembari berkata, "Aku akan menantikannya." Tapi Li Jong menghentikannya dengan berkata, "Namun, aku perhatikan ada gerakan aneh di wilayah Sichuan. Kupikir mereka cukup tertarik dengan insiden di Unam. Tentunya kau tidak terlibat dalam sesuatu yang tidak kusadari." Mendengar itu membuat Mang Ryo berhenti sejenak.
terdiam lalu menoleh dan bertanya, apakah hal seperti itu dapat terjadi? Aku tidak tahu tentang itu. Lalu kita dialihkan kembali ke sekte lembah beracun. Air hujan mengalir deras. Melihat ke langit-langit bangunan, Jagang Jin bergumam berkata, untuk apa? Untuk apa aku datang ke tempat ini? Itu benar, untuk membalas dendam. Aku datang ke tempat ini untuk membalas dendam. Namun, dia mengingat Wijong sebelumnya dan melanjutkan, aku dikalahkan dan aku akan kehilangan hidupku. Maafkan aku semuanya. Lalu dia juga mengingat seseorang mendekatinya dan berkata, sudah lama. Hal itu membuat Jagang Jin bertanya-tanya, siapa kau? Dia melihat ke arah Mangryo dan Mangryo melanjutkan, kau sudah melakukannya dengan baik. Mengingat itu, Jagang Jin terus bertanya, siapa kau? Lalu dia terlihat sangat terkejut. Lalu berteriak sangat keras, terlihat seperti orang yang sangat kesakitan dan tiba-tiba terbangun. Jagang Jin membuka matanya. Dengan banyak keringat dan perban di tubuhnya, dia terbangun dengan luka yang sudah diobati. Lalu dia mengangkat tangannya. Melihat tangan, dia bertanya, apakah aku bermimpi? Lalu dia melihat sekitar dan bertanya, di mana aku? Lalu dia dikejutkan oleh suara yang bertanya, kau sudah bangun. Itu adalah paman yang menolongnya sebelumnya. Paman itu berkata, itu melegakan, kau tidur selama 4 hari berturut-turut dan aku pikir kau sudah mati. Mendengar itu, Jagang Jin berkata, Tuan Jang, bagaimana aku bisa berakhir di sini? Lalu Paman Jang berkata, ku dengar ada insiden mengerikan di konferensi sekte racun. Karena keadaan tidak terlihat baik di sekitar sini, aku berpikir untuk meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Aku menyuruh istriku pergi duluan, tapi tiba-tiba aku memikirkanmu. Aku pergi ke konferensi sekte racun kalau kau ada di sana. Lalu wajah Paman Jang tiba-tiba memucat dan berkata, itu bencana. Tidak ada satupun manusia yang hidup di sana. Tentu saja, kecuali kau. Kau sekarat, jadi aku membawamu kembali denganku. Lalu Paman Jang bertanya, apa yang terjadi di sana? Mendengar itu, Jagang Jin bergumam bertanya, apa yang terjadi? Aku yakin tidak mengalahkan Wijong. Dan tentu saja, aku seharusnya mati. Tapi bukan hanya aku yang hidup, tapi seluruh sekte racun dibantai. Dan semua orang yang ada di sana terbunuh. Dan dia mengingat Mangryo, lalu bertanya, suara siapa itu? Melihat Jagang Jin yang hanya diam, Paman Jang berkata, kau tidak perlu memaksakan diri untuk memberi tahuku jika kau tidak mau. Lalu dia berdiri dan meneruskan, seperti yang kupikirkan, itu mungkin terkait dengan konsekuensi yang kau bicarakan saat itu. Aku akan mencari dokter di desa tetangga. Aku melakukan perawatan yang sangat minim, tapi tidak ada cara untuk memastikan kondisimu. Mendengar itu, Jagang Jin berkata, tidak, aku tidak bisa menyusahkan Anda lebih jauh dari yang sudah aku lakukan. Tapi Paman Jang memaksa, berkata tidak apa-apa. Hal itu membuat Jagang Jin terkejut. Lalu Paman Jang berkata, jangan mencoba menanggung semuanya sendiri. Coba bersandarlah pada orang lain dalam situasi seperti ini. Kau juga masih sangat muda. Mendengar itu, Jagang Jin hanya terdiam, terlihat murung. Lalu Paman Jang meminta Jagang Jin beristirahat, tapi saat dia akan keluar, dia terjatuh, membuat Jagang Jin sangat terkejut.
lalu langsung berdiri memanggil Pamanjang dan membantunya. Dan Pamanjang berkata, "Ini benar-benar sayang sekali. Aku berpura-pura keren dan sebagainya. Tapi sepertinya aku kelelahan. Kurasa aku perlu istirahat sebentar." Tapi tiba-tiba Jagangjin dibuat sangat terkejut oleh sesuatu yang ada di punggung Pamanjang. Jagangjin bergumam berkata, "Bukan karena kelelahan. Infeksi racun yang menyebabkan kulit berwarna ungu. Infeksi kulit racun kuda. Ini adalah gejala racun yang berasal dari darah kuda yang mati atau kotorannya. Ini menyebabkan wabah infeksi kulit yang mengerikan dan kemudian menyusup ke organ seseorang, lalu akhirnya membunuh subjek." Jagangjin bertanya-tanya, kenapa ada racun kuda dalam diri Pamanjang? Melihat Jagangjin yang hanya diam, Pamanjang menghela nafas dan berkata, "Kau pasien di sini, tapi sepertinya aku malah dibantu olehmu. Jangan pedulikan aku dan istirahatlah." Mendengar itu, Jagangjin dibuat terkejut lalu bergumam berkata, "Jangan bilang." Lalu beberapa saat kemudian di ruangan yang sama, Pamanjang sudah dibaringkan di tempat tidur oleh Jagangjin. Terlihat sangat kesakitan. Melihat Pamanjang, Jagangjin bergumam berkata, "Saat Tuan Jang membawaku ke sini, aku mungkin tertutup semua jenis racun dari serangan Wijong. Masuk akal jika racun yang tersisa di tubuhku berpindah ke tubuhnya." Hal itu membuat Jagangjin mengeratkan giginya dan melanjutkan, "Apakah seseorang benar-benar akan mati lagi karena aku?" Jagangjin mengepalkan tangannya dan melanjutkan gumamannya berkata, "Tidak, aku akan menyelamatkannya. Tidak peduli apapun yang diperlukan." Jagangjin berjalan meninggalkan Pamanjang dan melanjutkan, "Aku tidak akan mengulangi penderitaanku dari kesalahan di masa lalu. Aku berbeda dari masa laluku yang tidak berdaya." Beberapa saat kemudian, di tengah hutan, terlihat asap mengepul terbang ke udara. Jagangjin sembari berjalan membawa keranjang bergumam, "Aku telah membakar semua yang ada di rumah yang mungkin terkena racun. Satu-satunya hal yang kubutuhkan sekarang adalah pengobatan untuk racun kuda." Jagangjin membawa herbal dan melanjutkan, "Aku perlu mengumpulkan beberapa jenis tanaman obat yang berbeda. Dan untungnya sebagian besar dari apa yang aku butuhkan dengan mudah ditemukan di pegunungan terdekat. Tapi ramuan terpenting yang harus kukumpulkan adalah Golden Violet Pill. Aku tidak bisa mengobati racun kuda tanpa itu. Aku perlu mendapatkan yang berkualitas tinggi dari toko obat yang tepat." Lalu Jagangjin berjalan ke sebuah bangunan dan berhenti. Setelah melihat aura racun keluar dari bangunan itu, bergumam berkata, "Aura membunuh. Ada banyak bentuk dan kualitas yang berbeda, tapi niat membunuh menutupi seluruh desa seperti kabut. Banyak orang ada di sana." Melihat itu, Jagangjin bergumam berkata, "Pada hari konferensi Sekte Racun, jika banyak orang yang kehilangan nyawa mereka, perhatian dari seluruh aliansi Murim kemungkinan besar ada pada Unam. Apakah mereka orang-orang dari aliansi Murim yang datang untuk menyelidiki? Tapi aku tidak bisa menyerah untuk mendapatkan Golden Violet Pill." Dia mengepalkan tangannya dan meneruskan, "Aku harus mengambil resiko bertemu beberapa dari mereka." Tapi tiba-tiba dia dibuat terkejut oleh sesuatu yang terjadi dalam tubuhnya. Lalu dia terbatuk dan terjatuh. Melihat Jagangjin terbatuk di depan gerbang, membuat penjaga menyadari Jagangjin ada di sana. Sedangkan Jagangjin terus bergumam berkata, "Apa ini? Rasanya seperti duri menusuk seluruh tubuhku."
Urat-urat Jagang Jin membesar, jari-jarinya gemetar, membuat Jagang Jin bertanya ada apa pada dirinya. Lalu melihat Jagang Jin, dua penjaga mendekatinya dan bertanya apakah ada yang salah. Tapi melihat penjaga mendekatinya, Jagang Jin malah berniat pergi. Dan penjaga yang melihat Jagang Jin meninggalkan tempatnya menyadari sesuatu. Kaki Jagang Jin terlihat pincang. Hal itu membuat dua penjaga itu terkejut. Sedangkan Jagang Jin masih terus bergumam. Apakah ada sesuatu di tubuhku yang salah selama pertarunganku dengan sekte racun? Kekuatan batinku merajalela, tidak bisa dikendalikan. Sepertinya aku tidak bisa mengendalikannya dengan benar. Sepertinya, tapi sebelum dia menyelesaikan gumamannya, sebuah pedang terpampang di lehernya, membuat Jagang Jin terkejut hanya terdiam. Lalu dia menoleh dan penjaga bertanya, "Sejak kapan kau pincang? Kau dicurigai. Kupikir kami membutuhkanmu untuk ikut dengan kami." Mendengar itu sembari menahan rasa sakit di tangannya, Jagang Jin bergumam, "Sialan, bergeraklah." Dia memaksa tangannya yang gemetar, terlihat seperti keracunan. Bahkan itu mulai menyebar ke wajahnya. Melihat hal itu, dua penjaga itu mulai berteriak marah, memanggil Jagang Jin, dan bertanya, "Apakah kamu menentang kami? Jika kau tidak mendengarkan kami akan menebasmu." Tapi saat penjaga itu akan menebas Jagang Jin, tiba-tiba tebasan penjaga itu dihentikan oleh sebilah kipas. Seorang wanita dengan selendang kuning menghentikan tebasan pedang penjaga. Lalu wanita itu berkata, "Aku bertanya-tanya apa yang kau lakukan dan di mana kau berada. Aku tidak berpikir bahwa aku akan menemukanmu di tempat ini. Aku tidak tahu apakah kau sadar." Tapi hal itu membuat Jagang Jin sangat terkejut dan wanita itu tersenyum lalu melanjutkan, "Tidak sopan membuat seniormu menunggu."